Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumila sami wa dirati wa tanashana sallallahu alaihi wasallam muqarrabin. Husanila mu'alif hadal kitab Syekh Abdus Salam As-Sulami sallallahu alaihi wasallam. Husana aba'ana wa madina jatina jatina sallallahu alaihi wasallam. Husanila mahadina asqiya malam talamidhi hasan. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 18. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi, taharu mencariyo sapa sira Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar fil witri ing dalam hitungan ganjil minal asril awakhiri saking 10 yang terakhir min Ramadana saking bulan Ramadan. Kata Nabi, carilah Lailatul Qadar pada 10 yang terakhir bulan Ramadan hitungan ganjil. Berarti 21, 23, 25, 7 sama 9. Kalau kita ngitung yang kemarin itu kalau kita ngikuti Imam Ghazali, kalau puasanya mulai hari Sabtu itu tanggal 23. Itu juga Imam As-Sadili sama. Kalau puasanya hari Ahad tanggal 29. Imam As-Sadili dan Ghazali sama. Berarti kalau kita ngikuti hitungan yang kemarin atau tadi pagi ya? Tadi pagi ya. Tadi pagi berarti kita kemarin ada 2 model awal puasa, yaitu Sabtu dan Ahad. Berarti prediksinya tanggal 23, tanggal 29 Lailatul Qadarnya. Berarti kita perlu memperhatikan itu. Tanggal 23 sama tanggal 29. Semoga kita bisa. Kan hanya 2 hari. Nabi mengatakan pokoknya hitungan witir, hitungan ganjil 10 yang terakhir bulan Ramadan. Wa qala lan ngendika sapa Abu Hurairah tadzakarana hale mengingatkan ing kita Lailatul Qadri ana ing Lailatul Qadar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko kemudian ngendika sapa Kanjeng Nabi untuk mengingatkan waktu Lailatul Qadar. Anda masih ingat pertemuan sebelumnya? Lailatul Qadar itu salah satunya adalah tanggal ganjil. Yang pertama, yang kedua bentuk bulan itu kayak mangkok separuh. Mangkok separuh apa itu namanya? Separuh mangkok atau mangkok separuh? Separuh mangkok. Indomie lan. Pokoknya mangkok itu begini, berarti ya apa bayangannya? Pokoknya gitulah. Faqala ayyukum yadhkuru. Nabi mengatakan gini, ayyukum utai dine di antara kalian yadhkuru yang ingat hina tola'a nalikane muncul apa al-qamaru qamar wa wa halatai qamar iku mislu syaqi jafnatin, seperti mangkok separuh. Jadi kalau rembulan itu penuh, kalau 15 itu kan penuh ya. Kalau tanggal 21, 23 itu kan berarti tinggal separuh. Mungkin begitu ya. Berarti bulan itu tidak penuh tapi tinggal separuh. Salah satu indikator ketika Lailatul Qadar adalah bulan tinggal separuh. Wasoha, yaitu indikator. Jadi Nabi sudah ngasih indikator, sudah ngasih rambu-rambu. Lailatul Qadar itu rembulan tinggal separuh, 1. Kemudian hitungan ganjil 10 yang terakhir, 2. Kemudian kalau kita melihat hadis yang lain, biasanya Lailatul Qadar itu turun ketika saat Lailatul Qadar terjadi, tidak ada mendung, langit cerah. Karena itu diawasi sejak sore. Ini cerah, kan gampang kalau kamar D. Dan cerah. Kan gitu. Kalau cerah ya tahajud.
Ini kok gak cerah-cerah wis turu. Bolak-balik mau tahajud itu ndelok njaba. Wah, ketoke peteng ya. Lailatul Qadar gak ono. Itu bisa jadi indikator. Kemudian untuk memastikan lagi besok paginya ketika matahari terbit, kalau malamnya itu terjadi Lailatul Qadar, biasanya kata Nabi matahari tidak bersinar. Jadi matahari itu ketok bulat tapi tanpa sinar. Biasanya gitu. Nah, sayangnya yang pagi ini agak susah mengidentifikasi karena orang sing tangi. Hari subuh turu kabeh. Tapi ingat itu tadi. Itu indikatornya. Oke. Wasaha anhu sallallahu alaihi wasallam qala. Man sapane wong koma yang memenuhi sapa man Lailatul Qadri, siapa yang bangun Lailatul Qadar imanan atas dasar iman, wahtisaban lan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ghufira mongko akan diampuni lahu ketiman apa barang taqaddama yang telah lewat min dzambi saking dosane man. Siapa yang Lailatul Qadar itu kita ibadah, insyaallah dosa kita yang telah lewat diampuni. Itu jaminan Kanjeng Nabi. Dasarnya iman dan ihtisaban, ikhlas. Oke, nah sekarang kalau kita ketemu Lailatul Qadar, amalan apa yang harus kita lakukan? Wal mustahabu, utai sesuatu yang disunahkan, man ing wong ro'a yang melihat sapa man ha ing Lailatul Qadar apa ayu kasira. Al mustahabu iku ayu kasira. Memperbanyak minasanai saking memuji pada Allah. Jadi banyak maca alhamdulillah, banyak zikir, banyak salat. Wa du'ai lan donga. Silakan Anda boleh memperbanyak doa, njaluk. Mungkin sekarang bisa di list ya. Doanya kira-kira yang akan diajukan proposalnya nanti Lailatul Qadar apa saja. Silakan Anda boleh ngelis apa saja, tapi jangan lupa keselamatan bidini wa dunya wal akhirah. Jadi itu yang penting. Semoga di akhirat kita sukses. Itu yang penting. Apapun Anda boleh minta. Kalau dulu ketika Ibu sama Ustadz mau umroh, kita ngasih buku gini, kemudian tamu yang datang kita minta daripada titip donga Ustaz, nanti kita lupa sama tulis dhewe doane sama nopo, nulis sak buku tebal, kemudian di depan multazam Ibu maca doane sapa, akhirnya kan kita capek juga, wake, akhirnya pas di Hijri Ismail kita bilang ya Allah pokoknya doa teman-teman. Kan gitu loh. Mau coba berhalaman-halaman. Ibu itu masih sabar. Ketika itu nggawa absen mahasiswa, nggawa dosen syariah diceluk sitok-sitok, mahasiswane diceluk sitok-sitok di depan multazam. Wah, berbahagialah yang dipanggil, semoga datang. Coba kalau kemudian kita maca wong sitok kan sak lembar permintaannya macam-macam. Kan akhirnya kan kita tinggal ya Allah pokoknya tercatat di sini nih. Kan malaikat tahu apa yang dicatat. Gitu. Nah, nanti Anda bisa list pas Lailatul Qadar, ya Allah semua permintaan saya nggak bisa sampaikan, tapi sudah tercatat lengkap di sini. Ya, silakan aja. Lailatul Qadar kita disunahkan satu, banyak memuji pada Allah. Banyak wiridan, maca alhamdulillah, maca salat sunnah dan seterusnya. Selain itu wa doa ulan donga. Wa yakuna yentono apa aksaru duaihi, sebanyak-banyaknya doa yang kita baca kalau Lailatul Qadar, doa yang disarankan oleh Nabi ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Itu yang kita baca setiap salat tarawih. Itu doa yang diajarkan Nabi, yang Nabi mengajarkan doa itu dibaca diperbanyak saat Lailatul Qadar. Anda kuat berapa? Silahkan. Itu doa Allahumma ya Allah innaka astinitua niku afun karim, zat yang mengampuni dan maha mulia. Tuhibbu yang suka sapa Tuhan, al-afwa yang memberikan pengampuan. Karena itu fa'fu mugi mengampuni sapa Tuhan ani saking ingsun.
Itu doa yang banyak perlu dibaca dalam Lailatul Qadar. Fa in iktasara, mongko lamun ngringkes. Tadi kan disuruh banyak membaca doa, disuruh banyak memuji pada Allah. Bagaimana kalau kita ngeringkes? Alasanai ngatasi memuji saja. Ustadz, saya nggak kuat kalau harus berdoa. Bagaimana kalau saya wiridan saja, maca subhanallah atau la ilaha illallah atau apapun. Jadi saya nggak bisa berdoa. Ada tuh orang-orang yang nggak berani berdoa karena dekat dengan Allah. Sama dengan Anda. Ketika Anda dekat dengan seseorang, mau minta itu sungkan. Gitu kan? Kalau Anda dekat dengan orang tua, Bu jaluk, enggak, sungkan saya. Ada orang yang dekat karena sudah merasa dekat pada Allah, dongo itu enggak tego, bukan enggak tego ya. Sungkan. Wis dikai macam-macam kok cik dongo. Kok sawangane. Kadang itu, tapi itu enggak bisa dipaksakan. Itu enggak bisa dipaksakan. Sama dengan kita itu seneng datangnya bulan Ramadan. Kira-kira bisa dipaksakan nggak? Enggak. Itu perasaan asli hati kita. Mbak, ya Allah, saya seneng banget Mbak besok poso. Tapi dengan hati gerunda. Mungkin lisan kita bisa ngomong, tapi hati kita tahu, kita seneng apa enggak. Padahal hadis Nabi mengatakan man fariha biduhli Ramadan. Siapa yang merasa senang dengan datangnya Ramadan, haramallahu jasatahu ala niran. Allah Ta'ala akan mengharamkan dia masuk neraka. Coba. Nah, sekarang pertanyaannya kan, kira-kira kita senang nggak? Kira-kira kita itu menyambut Ramadan, itu seseneng kita menyambut Lebaran nggak? Nah, Lebaran kan seneng banget. Terus saya kira harus dihitung, Lebarannya kurang. Loh kan? Sudah ada yang menghitung lebarannya kurang berapa hari. Coba. Poso baru mulai. Di kampus sudah banyak ibu-ibu yang ribet dengan tukar uang. Tukang uang 2.000-an, 5.000-an yang bank. Coba. Itu sudah di-share kapan. Jadi, kaya wis pikirannya itu serioyo. Kita menyambut Ramadan seseneng itu enggak? Cobalah kita sendiri yang bisa melihat. Bagaimana kalau kita diringkas? Fa in iktasara ala sana'i ngatasi muji. Bagaimana kalau kita nggak sempat doa, nggak berani berdoa, sungkan berdoa, kita hanya memuji saja pada Allah, bahwa utawi iktasara ala sana iku afdalu. Itu lebih bagus kalau misalnya, ya Allah, saya sungkan mau berdoa, kayak merasa ibadah saya kok kayak pas-pasan, poso juga nggak serius kok kata njaluk, kok sawangannya sungkan. Itu boleh, dan bahkan kalau di sini dikatakan itu lebih bagus. Jadi perbanyak memuji saja. Tapi kan hak saya meminta. Itu kan juga perintah Allah. Ud'uni astajib lakum misalnya. Ya gak apa-apa ndonga. Enggak masalah, tetapi andaikan tidak bisa berdoa itu juga lebih bagus. Kalau di sini katakan inna iktasor ala sana, kalau kita hanya memuji saja, enggak berdoa, fahuwa afdolu. Itu lebih bagus. 5 krono barang ruwiya anhu alaihi salatu wassalam annau qala. Itu ada hadisnya di mana dalam hadis qudsi Allah menyatakan begini. Qala ngendika sapa Allah Subhanahu wa taala, man sagolahu. Man sapane wong sagolahu kang menyibukkan, tersibukkan sapa hu ing man apa zikir kepadaku, an mas'alati daripada meminta kepadaku, kata Allah dalam hadis qudsinya, siapa yang sibuk untuk memuji pada Allah sehingga kemudian dia tidak bisa meminta berdoa, a'taituhu mongko bakal mengasih sapa ingsun hu ing man afdhala ing sesuatu yang lebih baik, afdhala ma utiya yang diberikan asailina ing orang yang meminta. Ini luar biasa loh. Kata Allah, siapa yang sibuk ibadah, sibuk memuji pada Allah, sehingga kemudian dia tidak berdoa, Allah menjamin, Allah akan ngasih sesuatu yang justru lebih baik daripada apa yang dia minta. Mungkin kita minta apa? IPK. Padahal Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Mungkin bukan IPK, tapi sesuatu yang lain. Allah Ta'ala mengatakan,
siapa yang sibuk zikir kepadaku sehingga dia tidak meminta kepadaku, maka aku akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada permintaannya. Sehingga kalau Anda agak berdoa, sibukkanlah dengan kita memuji pada Allah Ta'ala dan zikir pada Allah Ta'ala. Allah tahu apa yang kita mau. Gitu kan. Akhrajahu at-Tirmidzi. Faqala Umayyah, itu hadis kutsinya. Di sini ada sebuah statement, al-kuru, ana to perlu menyebutkan sapa ingsun hajati ing kebutuhanku, kata Umayyah. Apakah saya perlu berdoa? Amkot kafani, ana to saya telah merasa cukup. Enggak berdoa, kita hanya berharap ya Allah, Allah tahu apa yang aku butuhkan. Ya Allah, saya ini sudah semester 8 ya Allah. Entah lagi sudah skripsi dan wisuda. Yang satu, saya sudah wisuda ya Allah, kau tahu apa yang aku mau. Misalnya gitulah. Silahkan. Kata Umayyah, apakah saya perlu menunjukkan kebutuhanku berdoa atau saya merasa cukup dengan janji Allah? Hayauka utai rasa malumu in samiyatka lamono masuk ka ing sira pal hayau. Kalau engkau enggak merasa malu, ya silahkan berdoa. Tapi kalau merasa malu berdoa, maka cukuplah memuji pada Allah Ta'ala. Idza asna, ini dianalogikan pada kita. Idza asna nalikane memuji, alaika ing atase sira sapa almar'u seseorang yauman suatu ketika, ya kahfahu mongko ndaknya mencukupi sapa sirahu ing man min ta'ridihi saking oleh menunjukkan man anas asana ing pujian. Kita diingatkan oleh Umayyah begini. Kalau suatu ketika ada orang memuji kamu, maka kamu harus tahu pujian itu tidak gratis. Jadi artinya kalau ada orang kok, Mbak, sampean kok apik banget ya, Mbak. Kita harus sadar, sampean butuh apa toh? Kalau Anda yang di rumah tiba-tiba suaminya muji Anda, ayah ini mau apa toh? Kok muji-muji? Itu kita harus tahu. Jadi pujian itu sesungguhnya adalah permohonan. Sehingga dengan memuji itu berarti sebetulnya kita telah memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma enggak terucap. Doa kita dipakai untuk pujian itu. Oke. Itu terkait dengan kemarin kita bicara tentang waktu Lailatul Qadar dan hari ini kita bicara tentang amalan yang harus kita lakukan dalam Lailatul Qadar. Perbanyak zikir, berbanyak doa. Doa yang diajarkan Kanjeng Nabi adalah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa. Itu yang diajarkan Nabi. Kita lanjutkan. Al-Faslus Sadis. Pasal yang ke-6. Fil i'tikafi dalam i'tikaf. Wal judi lan murah hati. Wa qiraatil Qur'ani dan maca Qur'an. Fi Ramadan yang dalam bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan ini amalan yang perlu kita perhatikan. Banyak maca Quran, banyak i'tikaf, banyak sedekah. Marilah kita berlomba karena itu sejak awal mari kita berlomba sebanyak mungkin bisa ngatam Quran. Itu penting. Kemarin habis kita khataman di sini, Anda khataman malam ketiga, malamnya nelpon kakak, Kak Safa. Dia pertama salam itu langsung, ayah udah khatam. Ayah belum. Ayah aku sudah khatam. Malam ketiga dia udah khataman 1 kali. Artinya dia menantang. Dikira kita takut. Artinya marilah kita begitu. Jadi kalau di rumah dulu sama adiknya Ustaz yang kecil. Kebetulan adiknya Ustaz itu perempuan 3. Semua hafid. Itu rata-rata 7 kali 1 bulan. Jadi lanang omah itu balapan maca Quran. Akeh-akehan. Sama dengan di sini, Anda juga hebat. Malam ketiga sudah khatam sekali. Keroyokan. Tetapi marilah itu kita gunakan. Karena yakinlah di luar Ramadan kita nggak mudah. Gitu kan? Kadang setahun dulu nggak khatam. Setahun terus ketemu Ramadan maneh terus khatam Mbak. Pendiling kan urut. Coba lah, karena itu Ramadan kita gunakan dengan itu. Berbanyak itikaf,
perbanyak sedekah, perbanyak qiraatul Quran. Kala ngendika sapa Allah taala wa tahhir lan mensucikanno sapa sira baiti ing rumahku yaitu Baitullah Masjidil Haram li taifina kedue orang yang tawaf wal qaimina lan orang yang ibadah warukais sujud lan orang yang rukuk dan sujud. Wa qala ta'ala wala tubashiruhunna. Jadi ketika di Masjidil Haram, karena itu kemarin kalau Anda nanti umroh, semoga lah kita habis Ramadan bisa umroh. Kan Ramadan selesai ntar lagi toh. Siapa tahu kemudian kita namanya rezeki juga nggak kemana. Tiba-tiba ada yang nelpon, "Ki Mbak Ulfa, nggih, ini udah ada tiket." Itu kan siapa? Tapi itu benar. Ustadz dulu haji yang 2010 itu min fadlillah. Jadi semua jamaah haji Indonesia sudah berangkat ketika itu hari Rabu terakhir, kloter terakhir. Jumat begini kita habis Jumatan malam Sabtu kita ditelepon. Ini Ustadz Dori nggih. Jangan dapat panggilan haji. Kapan berangkat? Rabu besok. Wah, kita antara senang dan kacau. Karena kita belum tahu apa-apa. Kurang golek paspor, belum macam-macam. Kita malam Sabtu, ingat jam 8:30 atau jam berapa kita ditelepon. Itu min fadlillah. Siapa tahu begitu. Semoga lah begitu. Kalau enggak, cari suami yang punya travel. Travel haji. Nah, itu benar. Ketika Ustadz kemudian haji kembali, saya yang pertama haji itu sendiri karena kita dipanggil dapat hadiah haji. Yang haji kedua sama ibu. Di sana ketemu dengan yang kita sudah akrab, laki-laki. Dia baru nikah berapa lama, dia haji sama istrinya. Saya bilang, biasanya haji kan antri ya mas? Mungkin Ustaz, kok sama nih haji bareng sama istrinya? Ngapunten Ustaz, mertua saya travel haji. Jadi begitu lamaran langsung didaftar haji. Berbahagialah yang punya mertua traveling. Misalnya. Nah, gunakan untuk tawaf, untuk macam-macam ketika di Masjidil Haram. Ustaz sering katakan ketika di Masjidil Haram melakukan sesuatu yang tidak ada di Indonesia. Itu penting. Kalau Anda sholat sunat akeh tunggale, gunakan yang lebih dari itu. Wa qala lan ndika sapa Allah taala wala tubashiruhunna. Lan jangan tubasiruna sentuhan atau mainan sapa sirahu ing istri wa antum halutai sira iku akifuna, orang yang iktikaf fil masjidin dalam masjid. Kalau Anda iktikaf jangan gojekan sama istrinya. Masuk ya ono to? Iktikaf karo kelon-kelon misalnya. Tubashiruna itu kan lu geluk bahasa Madurane ya. Iya bener ta? Yang Madura. Mosok enek iktikaf sambil begitu. Tapi di sini ayatnya luar biasa. Wala tubasiruhunna wa antum akifun. Jangan melakukan sesuatu dengan istrimu ketika kamu iktikaf. Kan dibedakan tentang iktikaf laki-laki perempuan. Masa dilonong ke wilayah ibu-ibu. Al-itikafu utai itikaf iku ziaratun. Iku ziaratullah taala, ziarah maring Allah taala fil baitin ing dalam masjid min buyutihi. Itikaf itu berarti kita sowan kepada Allah untuk hadir di dalam masjid. Min buyutihi saking rumah Allah taala. Wal ingitau lan mengkonsentrasikan diri ilahi maring Allah fihi indal masjid. Jadi itikaf itu kita, karena itu itikaf itu ibadah ya. Karena ibadah kita harus wudu, harus suci. Jadi enggak kok batal langsung itikaf, enggak. Kita bersih, suci, masuk masjid, niat nawaitu itikaf lillahi ta'ala. Karena itu ibadah, maka kita harus, pikiran kita harus pada Allah Ta'ala. Sehingga enggak mikir macam-macam. Wahakul mazuri utawi kewajibane orang yang ziarah iku ayukrima yang memuliakan zairahu. Orang yang
ziarah. Oh, wa hakul manzuri utawi kewajibane orang yang diziarahi iku ayukrima ente memuliakan sapa mazur zairahu yang orang yang ziarah. Wa kadzalika karena itu juga jaa datang fil hadis dalam hadis as-sahih anhu ta'ala anhu sallallahu alaihi wasallam anau qala man sapane wong hoda yang pagi-pagi ilal masjidi maring masjid, siapa yang pagi-pagi sudah berangkat ke musola untuk sholat. Kalau santri kan habis sahur udah di musola, bahkan sebelum sahur mulai isya. Kayaknya kalau dulu kan mbak-mbak yang dulu kan banyak toh yang tidur di musola sak tahajudnya. Kalau sekarang lebih enak tidur di rumah, di kamar, ya nggak apa-apa. Kata Nabi, siapa yang pagi-pagi sudah berangkat ke masjid, auroha, atau berangkat sopeman, aada, mongko bakal menyiapkan sopa Allah lau ketiman nuzulan, atau nazalan, ing rumah, fil janati ing dalam surga. Kata Nabi, siapa yang berangkat pagi untuk ke masjid, Allah menyiapkan untuk dia rumah di surga. Karena itulah berbahagialah kita bisa berangkat pagi ke musola. Kadang diobrak-obrak, mungkin sih tahajud di kamar ya. Coba lain dulu hadis ini kan luar biasa toh. Berangkat pagi, tapi berangkat ke musola udah wudu ya. Ini kayaknya sih, kayak kalau di rumahnya Ustadz di Nganjuk itu berangkat Jumatan isu, tapi cik kos sawah. Karena itu kemudian mandi di masjid, pakaian di masjid, karena pakaiannya disimpan karena kita di sebelah selatan masjid itu ada kamar untuk orang-orang nyimpen baju, nyimpen apa. Jadi berangkatnya ke masjid dari sawah, bukan begitu. Kita ke masjid itu sudah rapi, sudah pakai mukena, sudah ini. Nah, siapa yang Nabi mengatakan siapa yang berangkat pagi ke masjid, Allah akan menyiapkan dia rumah di surga. Masa kita disiapkan rumah nggak bisa masuk ke rumah kita. Semoga kita termasuk itu. Kulama goda. Tapi tadi persiapan Allah tadi rumah di surga itu kulama goda. Selama dia berangkat pagi. Aroha atau berangkat. Jadi berangkatnya pagi. Bukan keri. Kita ngaji isu kadang wis mau telat, wis mau habis itu baru datang. Pernah kayaknya ada santri yang Ustadz salam baru klinik. Tapi itu juga prestasi. Timbang sing turu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kemudian lebih pagi. Oke. Al-Fatihah. ربنا وفقنا بما علمتنا وبعلمنا الذي ينفعنا وبفقهنا وفقهنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا وانفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقهنا وقراباتي لنا في ديننا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.